Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Kembali kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan bercerita tentang seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, di mana dia datang kepada Yesus karena anaknya mengalami sakit keras. Dan waktu Yesus datang, anak itu sebenarnya sudah mati. Tetapi Yesus dengan kuasanya yang besar bisa membangkitkan kembali anak itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan satu hal di dalam kisah ini, bahwa yang datang kepada Yesus yaitu Yairus ini bukan orang biasa. Dia dikatakan di dalam Alkitab kepala rumah ibadat. Artinya dia adalah orang yang terhormat. Dia adalah orang yang punya kedudukan. Dan bahkan dia adalah orang yang dikenal oleh masyarakat yang ada di sekitar rumah ibadat itu. Dia bukan orang biasa, tetapi dia adalah orang yang terpandang dan diakui oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki kedudukan dan jabatan. Bapak Ibu, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau anak Yairus itu sampai pada akhirnya kembali dapat hidup karena Yairus datang kepada Yesus. Tetapi di sini bukan berbicara waktu dia datang saja, tetapi kebenaran firman Tuhan yang memberikan keterangan bagaimana sikap Yairus pada waktu dia datang kepada Yesus. Dia datang dengan tersungkur di depan kakinya. Dan waktu Yairus tersungkur di depan kaki Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus bukan di dalam sebuah rumah, bukan di dalam sebuah ruangan yang tertutup, tetapi di ruangan yang terbuka di mana semua mata bisa memandang dia. Kita perhatikan, Yairus berani untuk mengesampingkan jabatannya, kehormatannya, dan juga berbicara tentang ketokohannya atau peranannya di dalam masyarakat yang begitu dihargai dan dihormati. Dia berani tersungkur di kaki Yesus yang hanya pada waktu itu dikenal hanya sebagai guru, hanya sebagai seorang rabi. Dia berani mengesampingkan semua harga diri dan kehormatannya untuk dia bisa mendapat belas kasihan Tuhan. Mari kita belajar dari Yairus. Saat kita punya masalah, saat kita punya pergumulan, saat kita punya berbagai hal yang memberatkan hati kita, kita butuh pertolongan Tuhan. Tetapi ingat dengan baik, waktu engkau datang kepada Tuhan, jangan lihat siapa dirimu. Jangan anggap bahwa engkau orang yang terpandang, orang yang memiliki kedudukan, orang yang sangat berpengaruh di masyarakat. Karena Tuhan tidak melihat itu semua, tetapi Tuhan melihat engkau dan hatimu pada waktu engkau datang kepadanya dan memohon belas kasihan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pahami hal ini. Belajarlah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan pada saat kita ada di dalam sebuah pergumulan. Jangan waktu saat kita ada di dalam sebuah pergumulan, kita justru malu untuk merendahkan diri. Atau mungkin kita masih memiliki keakuan-keakuan yang berbicara, emang siapa saya harus datang dengan memohon. Saya hanya ingin mengingatkan, Tuhan itu sanggup menolong dan Dia mau menolong. Dia tidak akan membatasi pertolongannya kepada siapapun, asalkan orang yang datang kepadanya datang di dalam kerendahan hati. Jangan kita memandang siapa kita waktu kita datang kepada Tuhan dan beranggapan kalau kita dihargai orang dan dihormati orang, maka Tuhan pun harus melakukan hal yang sama seperti orang-orang memperlakukan kita. Itu tidak berlaku di mata Tuhan. Karena ingat dengan baik, jabatan, harkat, martabat, kekuasaan, dan segala apa yang membuat kita terpandang dan terhormat di depan masyarakat, itu semua datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak butuh itu.
karena dia sudah memiliki itu, dan itu lebih besar dari kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Tetapi kitalah yang harus datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati untuk memohon belas kasihan-Nya. Jangan lihat siapa diri kita. Sekali lagi, jangan lihat siapa diri kita, tetapi datang kepada Tuhan karena kita tahu hanya Dia yang sanggup menolong kita. Pada waktu kita memiliki sikap hati seperti Yairus, belas kasihan turun atas kita, dan Dia akan menolong kita untuk melewati setiap pergumulan yang kita alami. Jadi tetaplah semangat, tetaplah bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.